Halo teman-teman, kali ini saya akan berjalan-jalan ke tempat wisata edukasi penelitian yang ada di Jember, yaitu Pusat Penelitian Kopi dan Kakao atau disingkat Puslit Kakao. Puslit ini terletak di kota Jember bagian selatan, tepatnya di Jalan Janggawa, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Puslit Kakao ini cocok sekali dikunjungi saat kalian berada di Jember, karena di sana kita bisa berwisata sambil belajar. Oke, kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya dalam belajar mengenai mekanisasi pertanian pada proses pengolahan kopi dan kakao yang ada di sana. Bagaimana pembahasannya? Simak terus videonya. Puslit Kakao berdiri sejak 1911 dan merupakan satu-satunya lembaga penelitian kopi dan kakao di Indonesia dengan lahan seluas 160 hektar yang dikelilingi oleh area perkebunan kopi dan kakao. Selain itu, kita juga dapat melihat sekaligus mempelajari pembibitan dan pembenihan, proses pengolahan sekaligus menikmati secara langsung hasil produksi kopi dan kakao di sana, yaitu berupa minuman panas ataupun dingin, permen coklat, hingga es krim teman-teman. Dan juga hasil produksi ini bisa kita jadikan bahan oleh-oleh khas Jember untuk saudara-saudara kita yang ada di luar kota Jember. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan langsung membahas tentang mesin apa saja yang digunakan, khususnya untuk pengolahan kakao yang ada di Puslit, serta kegunaan alat tersebut untuk menghasilkan produk yang baik dan layak dikonsumsi. Nah, untuk alat yang pertama yaitu mesin pemecah buah kakao dan pemisah biji. Alat ini fungsinya adalah memecahkan buah dari kulit kakao yang masih utuh sekaligus memisahkan bijinya. Alat yang kedua yaitu kotak fermentasi biji kakao. Nah, setelah terlepas dari kulitnya, selanjutnya biji kakao akan disimpan di kotak fermentasi untuk dikeringkan tanpa bantuan sinar matahari. Di Puslit ini juga tersedia mesin pengering menggunakan cahaya matahari atau disebut pengering tenaga surya. Jadi dengan alat ini, biji kakao akan lebih cepat kering dan cepat diproduksi ke tahap selanjutnya. Untuk alat yang ketiga yaitu mesin sortasi biji kakao. Mesin ini digunakan untuk memisahkan biji yang besar maupun biji yang kecil. Selain itu, alat ini juga berguna untuk memisahkan kotoran hewan yang tercampur sebelumnya. Tujuan dari penyortiran ini adalah untuk memperoleh biji yang seragam. Untuk proses yang keempat yaitu menggunakan mesin roaster. Mesin ini digunakan untuk menyangrai biji kakao agar biji kakaonya matang. Untuk tahap yang kelima yaitu menggunakan mesin desealer. Mesin ini digunakan untuk mengupas kulit dari biji kakao. Dan yang keenam, menggunakan mesin pemasta. Mesin ini tujuannya adalah menggiling dan menghaluskan biji kakao yang sudah dikupas dari kulitnya supaya menjadi pasta. Dan proses yang ketujuh yaitu menggunakan alat mesin pengempa. Mesin ini digunakan untuk menghasilkan serbuk kakao dengan cara dipres. Dan proses yang terakhir yang saya pelajari di sana yaitu mesin sangrai bubuk atau bisa disebut proses alkalisasi. Mesin ini digunakan untuk menyangrai ulang bubuk biji kakao yang tujuannya untuk memperbaiki cita rasa, aroma, warna, dan memperpanjang masa simpan coklat.
Salam kumis. Bersama